Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Rahmat Riyadi, Sabita Karisma Putri, dan saya Muhammad Zola Rizky Artama. Kami akan mempresentasikan tentang muscle. Saya Muhammad Zola Rizky Artama. Saya akan membacakan pengertian otot. Otot merupakan kumpulan jaringan otot yang saling berkontraksi sehingga menghasilkan gerakan otot terdiri atas serabut sel otot yang keseluruhan dilapisi oleh jaringan pelindung. Otot melakukan kontraksi dan relaksi menggunakan ATP. Rangka tubuh makhluk hidup terdiri atas tulang dan sendi, namun tidak dapat bergerak sendiri. Energi kimia berupa ATP akan diubah menjadi energi mekanik sehingga menghasilkan pergerakan berupa pergantian kontraksi dan relaksi. Umumnya, hasil kontraksi otot ini akan memunculkan panas tubuh. Otot berfungsi sebagai pergerakan, stabilitas atau keseimbangan, dan termogenesis. Berdasarkan histologi, otot dan lokasi jaringan otot diklasifikasi menjadi 3, yaitu otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Otot merupakan mesin yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi mekanik yang dapat terwujud dalam suatu aktivitas fisik. Dalam hal ini, otot dapat berkontraksi dan berelaksasi dikarenakan adanya ketersediaan energi dan sistem energi. Kontraksi otot yang terjadi pada tubuh manusia mampu melakukan kerja seperti mesin. Saya Rahmat Riyadi akan membacakan tentang struktur otot, jenis-jenis otot yang ada dalam tubuh. Berikut adalah gambar-gambar otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung. Berikut adalah pengertian tentang otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung. Yang pertama, otot polos. Otot yang ditemukan dalam organ pencernaan dan pembuluh darah. Bekerja dengan pengaturan dari sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel otot yang terbentuk dari gelendong dengan kedua ujung meruncing, serta mempunyai satu inti tunggal. Dan yang kedua, otot lurik. Memiliki desain yang efektif untuk pergerakan yang spontan dan membutuhkan tenaga besar. Otot ini mudah lelah, yang disebabkan oleh penumpukan asam laktat pada sel-selnya. Pergerakan otot lurik berasal dari sinyal motorik yang berasal dari otak dan bersifat sadar, bukan refleks. Otot ini terdapat pada hampir keseluruhan tubuh bagian luar manusia dan hewan. Dan yang ketiga, otot jantung. Otot yang bekerja khusus untuk memompa darah pada jantung ini adalah jaringan otot yang sanggup berkontraksi secara terus-menerus tanpa henti. Pergerakan tidak dipengaruhi sinyal pusat saraf. Otot jantung dapat dipengaruhi oleh interaksi saraf simpatetik atau parasimpatetik yang memperlambat atau mempercepat laju denyut jantung, tetapi tidak dapat mengontrolnya secara sadar. Kelainan pada otot. Kelainan atau gangguan pada sistem otot dan tulang belakang biasa disebut dengan muskuloskeletal disorder (MSDS). Beberapa kelainan otot yang umumnya sering terjadi yaitu tetanus, terkilir, kram otot, polio, kelelahan, kaku otot, hernia abdominal, dan atrofi otot. Penyebab dan gejala kelainan pada otot. Miopati merupakan kelainan serabut otot yang menyebabkan kelemahan otot sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Penyebab kelainan pada otot sangat beragam, mulai dari kelainan otot bawaan, kesalahan penggunaan otot, hingga gangguan sistem tubuh. Penyebab terjadinya kelainan pada otot diantaranya adalah cedera yang disebabkan penggunaan otot yang salah atau berlebihan sehingga menyebabkan terkilir, kejang, atau kram otot. Kelainan bawaan, penyakit saraf yang memengaruhi otot, penyakit infeksi, penyakit autoimun, peradangan, contohnya miositis. Beberapa jenis obat-obatan tertentu diperlukan serangkaian tes untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kelainan pada otot, dimulai dari pemeriksaan gejala hingga tes.
lain yang diperlukan. Gejala-gejala yang umum dirasakan pasien kelainan otot diantaranya adalah mengalami kelemahan, kram, kaku, atau kelainan kebas, atau mati rasa. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau misalnya ada kurang, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.